Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, NIM 2406449, kelas 2D. Mata kuliah Praktik Profesional Bidang. Dosen pengampu Rismawati SST MKes. Program Studi S1 Kebidanan. Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus yang menggabungkan aspek kepemimpinan dan manajemen dalam kebidanan, yaitu penerapan protokol kesehatan di Rumah Sakit Bersalin. Latar belakang Rumah Sakit Sehat Mandiri adalah rumah sakit yang mengkhususkan diri dalam layanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak, di mana baru-baru ini rumah sakit ini mendapatkan beberapa keluhan terkait lambatnya pelayanan di rumah sakit. Proses pelayanan pada pasien, terutama di ruang bersalin, yang menyebabkan beberapa pasien merasa tidak puas. Mengingat pentingnya pelayanan yang cepat dan efektif dalam kebidanan, manajemen rumah sakit memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan melalui penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Adapun rumusan masalahnya. Pertama, proses administrasi dan penanganan pasien di ruang bersalin memakan waktu lebih lama daripada yang seharusnya. Ada beberapa insiden di mana tim medis, terutama bidang, tidak mengetahui status pasien yang sedang membutuhkan penanganan darurat karena kurangnya komunikasi yang terstruktur. Ketiga, beberapa anggota tim medis merasa kewalahan dan kurang terorganisir dalam menjalankan tugas mereka selama jam sibuk. Tantangan kepemimpinan. Pertama, pemimpin di rumah sakit, yaitu kepala ruang bersalin, di mana harus mengatasi masalah komunikasi dan motivasi tim. Banyak anggota tim merasa terbebani dengan peningkatan jumlah pasien dan kurangnya koordinasi antara divisi. Kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan untuk membangun semangat tim dan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai protokol, terutama dalam situasi darurat. Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan yang jelas selama perawatan pasien. Tantangan manajemen rumah sakit harus memastikan bahwa peralatan medis, obat-obatan, dan sumber daya manusia mencukupi dan terorganisir dengan baik untuk menghadapi volume pasien yang tinggi. Protokol yang harus dilaksanakan dengan lancar dan konsisten, termasuk pembagian tugas yang jelas di antara tim medis, terutama dalam situasi kritis. Manajemen harus mengatur pelatihan untuk seluruh staf agar mereka dapat menjalankan prosedur dan kebijakan baru dengan baik. Adapun langkah-langkah yang diambil. Pertama, peningkatan komunikasi tim atau kepemimpinan, di mana kepala ruang bersalin memimpin pertemuan rutin untuk mendiskusikan isu-isu yang ada dan untuk memastikan bahwa semua anggota tim, baik bidan, perawat, dokter, tahu apa yang diharapkan dari mereka selama proses persalinan, di mana sistem komunikasi yang lebih struktur seperti papan pengumuman status pasien dan penggunaan alat komunikasi instan antara tim medis diperkenalkan untuk mempercepat pertukaran informasi. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan yang baru atau manajemen, di mana manajemen rumah sakit menyusun dan mendistribusikan panduan prosedur baru yang lebih jelas mengenai penanganan pasien di ruang bersalin, termasuk langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi kondisi darurat, seperti preeklamsia atau perdarahan postpartum. Protokol ini juga
mencangkup prosedur standar untuk administrasi seperti pencatatan riwayat medis pasien dan status persalinan yang harus diisi dengan lengkap dan cepat oleh staf. Langkah ketiga, pelatihan dan pengembangan tim atau kepemimpinan dan manajemen, di mana pemimpin kebidanan mengadakan pelatihan untuk semua staf medis untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani situasi darurat dan mengoptimalkan waktu respons. Manajer kebidanan memastikan bahwa semua staf memiliki pemahaman yang sama tentang protokol baru dan dilatih untuk bekerja dengan efisien dalam tim. Yang keempat, evaluasi kinerja dan umpan balik atau manajemen, di mana manajer kebidanan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi protokol baru, memantau apakah pelayanan telah lebih efisien, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tim medis diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam mengikuti prosedur baru, agar manajemen dapat melakukan penyesuaian. Kesimpulan: peningkatan koordinasi dan efisiensi. Protokol yang baru membantu meningkatkan koordinasi antara tim medis sehingga setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan tanpa saling tumpang tindih. Hal ini mengurangi waktu respons terhadap pasien, terutama dalam situasi darurat. Kepuasan pasien yang lebih baik dengan peningkatan kecepatan pelayanan dan komunikasi yang lebih baik. Pasien merasa lebih puas dengan pelayanan yang diterima dan keluhan terkait keterlambatan berkurang drastis. Peningkatan motivasi tim dengan pelatihan dan kepemimpinan yang jelas anggota tim. Setelah tadi hasil pemaparan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.